Basudara kemariahan persambut Hari Raya Natal akan dapat lihat di semua tampa di Maluku. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok akan nuansa paling semarak parjelang Hari Raya Natal, terkhususnya di daerah yang penduduk mayoritasnya itu beragama Nasrani. Dari persiapan masyarakat yang pasang-pasang pernak-pernik Natal sampai dengan tradisi masyarakat yang bikin konvoi Santa Claus. Episode kali ini, Katong akan ulas kemeriahan sambut perayaan Natal di Maluku. Saudara, senang pas kali katong boleh baku dapat lagi dalam program Ragam Maluku edisi Natal pastinya. Betul kakak. Ya. Dan saudara, untuk edisi Ragam Maluku edisi Natal kali ini memang informasinya akan katong sajikan for saudara di wilayah Maluku tentang seputaran Natal. Ada banyak berita bagus-bagus yang katong suka siap saudara dong. Mari katong lihat akang. Saudara, di minggu-minggu Adventus nih orang mulai rayakan Natal sebab akan pungge masuk sampai ke pelosok-pelosok. Betul kakak Andre. Nah sekarang beta mau ajak saudara dong semua untuk katong mau lihat bagaimana kakak Andre suasana Natal di kampung-kampung macam yang ada di Kampung Gunung Waihalon, Kecamatan Leksula, Buru Selatan. Katong lihat akan saudara. Basudara, suasana meriah persambut Natal itu dapat lihat di wilayah pelosok Buru Selatan. Ada satu kampung yang ada di pegunungan yang akan pun suasana itu paling rame dengan persiapan masyarakat. Kampung yang katong mengenti akang ini akan pun nama Waihalon, kampung gunung yang ada di Kecamatan Leksula. Akan pun jarak dari ibu kota Kabupaten Buru Selatan itu sekitar 1 jam perjalanan laut kalau pakai longboat. Sampai di Leksula terus bajalang ke Kampung Waihalon itu paling susah dilewati karena akan masih jalan tanah, belum ada aspal. Kalau di dalam kampung itu katong bisa tahu kalau ternyata Kampung Waihalon ini akan sing ada beda dengan kampung lain di pelosok Maluku. Meski di Kampung Waihalon ini akan belum ada berbagai sarana penunjang, orang di sini sing hidup statis. Dong warga juga bisa kerja keras dan bikin inovasi. Kayak yang dong bikin para sambut perayaan Natal tahun 2022 ini. Sabulang mau masuk-masuk Hari Raya Natal, masyarakat Kampung Waihalon dong su bikin siap dong lingkungan yang pernah pernik Natal. Dari kas bersih rumah-rumah, dong kas atur pagar, dong kas berdiri lampu-lampu hias, sampai dong bikin taman-taman. Musim Natal tahun ini masyarakat di sini dong bikin kegiatan sedikit beda. Dong bikin taman ini di setiap lingkungan RT yang akan dapat lihat unik. Dong bikin taman ini di segala lokasi, meski ada sebagian lokasi yang akan ada di atas karang atau di bukit-bukit. Perkerja taman ini masyarakat dong kerja bakti baku bantu supaya taman itu bisa cepat selesai. Dong kerja masohi kas bikin bagus dong lingkungan rumah. Yang laki-laki dong semua bakumpul cari kayu dan rep itu par bikin pagar keliling dong lingkungan rumah. Dong bapolis lingkungan supaya pas hari raya Natal dong pun kampung tetap bersih dan rapi. Dong yang laki-laki dong berkumpul pergar gaji rep, ukur kintal, tarik tali, tanam tiang, sampai perpaku pilar-pilar rep. Nanti kalau semua sudah pasang, ada yang lain pun tugas perbacat akan pagar itu. Cara dong bagi-bagi kerja ini bagus lah supaya pekerjaan juga bikin pagar dan taman tuh cepat selesai. Yang dong bapoles lingkungan ini sampai ke bukit-bukit dengan cara dong bikin taman-taman kecil di pinggir-pinggir jalan. Taman yang dong bikin ini perkasih hias dong halaman rumah dan ornamen-ornamen Natal. Dong bikin miniatur taman yang menyimbolkan tanpa lahir Yesus Putra Natal. Ya kan di dalam itu ada replika kandang domba.
Dong tata taman itu kayak bukit kecil yang dong kasih pagar lalu dong cat akang. Dong kasih warna akang yang warna khas Natal macam merah dan hijau yang akan dapat lihat beda dengan taman-taman di kota, yakni dong yang pasang lampu karena sebagian besar keluarga yang punya mesin listrik saja yang bisa pasang lampu. Dong yang pasang lampu karena suplai listrik ke kampung Waihalon itu memang belum maksimal. Meski dengan segala keterbatasan, masyarakat di kampung Waihalon ini memang tetap berhikmat merayakan Natal dengan sukacita. Hiasan yang dong bikin di taman Natal, dong bikin bagus-bagus sih, supaya nuansa Natal itu tetap akan dapat lihat di dong pung lingkungan. Kakak Andre, dalam menyambut Katong Tuhan Yesus punya hari lahir ini berbagai macam nuansa Natal itu mulai terlihat di mana-mana. Tadi Katong lihat yang ada di Buru. Nah, sekarang Katong mau ajak satu tampak yang ada di pusat kota. Di mana itu Kakak Andre? Oh iya, betul sekali. Ada di negeri Latu Halat, tepatnya di Dusun Waimahu. Dong bikin walang Natal. Kayak bagaimana tuh? Betul. Katong lihat akan pemberita. Bersaudara, kalau persambut hari raya Natal di kampung itu akan pun nuansa segala beda dengan di kota. Orang-orang di kampung bikin persiapan lebih meriah walau dengan kemampuan apa yang ada. Coba Katong mengintip persiapan warga di negeri Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe yang mau sambut Natal dengan penuh sukacita. Di negeri Latu Halat sini, Katong singgah di rumah keluarga Bapak Ongen yang ada di Dusun Waimahu. Bapak Ongen ini antua termasuk di wadah laki-laki sektor eklesia Jemaat Waimahu. Parayakan Natal tahun 2022 ini, antua dengan antua rekan-rekan dong bikin inovasi yang akan beda dengan kebiasaan orang banyak di Ambon. Akan beda bagaimana? Coba Katong mengintip akang. Pas di muka rumah saja, Katong sulihat atribut Natal yang dong su bikin. Mar kalau orang-orang lihat dong kagum lagi, karena yang Bapak Ongen yang taman-taman unit ini bikin lain daripada yang lain. Dong suka kasih hias halaman rumah itu dengan walang Natal atau walang yang pakai aksesoris bernuansa Natal. Dong kas berdiri akan yang semangat pas sekali. Bapak Ongen yang pun taman-taman sektor dong memang paling semangat parkas berdiri walang Natal, sambut Natal dengan sukacita. Antua dong bikin walang lengkap, deng akan pun pernak-pernik Natal, kasih hias antua pun rumah. Gaya pasang hiasan ini memang akan beda, karena akan pakai bahan semua itu dari alam. Yang Katong lihat ini pohon Natal yang akan membentuk sedikit beda dengan hiasan pohon Natal yang biasa orang banyak bikin. Bapak Ongen ini dengan antum rekan-rekan dalam persekutuan dong bikin pohon Natal dari bahan-bahan alam macam daun pohon sagu. Dong kas bentuk akang pemodel pohon itu dengan anyaman beberapa tangkai daun sagu. Dong kas tambah akang hiasan yang gantung barang-barang rumah yang dulu-dulu orang tatua jaga pakai macam kamboti, kakusang, rorok ayam. Lalu dong gantung akang par akang ornamen. Parkas lia akang manyala benderang di malam hari itu, dong kasih lingkaran kayak lampu mati manyala supaya akan dapat lihat tambah gemerlap. Hiasan pohon lampu terang yang dong tambah ini bikin akang kelihatan memang paling abis mewah dan eksklusif. Memang kalau orang di luar itu dong lihat, dong pasti kira gampang par bikin. Mar Bapak Ongen dong bilang bikin akang walang ini mesti sabar dan teliti, karena akang pun hasil itu tergantung katong pun suasana hati. Kalau memang hati semangat dan sukacita, so pasti akang pun hasil jo bagus. Dan semangat ini yang bikin dong bisa bentuk walang Natal dengan konsep alam non modern.
Perbikin walang Natal model begini nih sengaja digagas Bapak Ongen dong yang ingin supaya hiasan Natal ini lebih kental dengan nilai kearifan lokal. Makanya antua dong rancang walang Natal ini deng pakai bahan-bahan dari alam. Akang pu ornamen jua bikin perabot-perabot rumah yang dulu-dulu orang tatua jaga pakai macam kamboti, rorok dan lain-lain. Ya, bagi kami konsep untuk membuat pohon Natal ini melanjutkan karya orang tua dulu lah. Ya, di mana bahannya cari gampang. Ada daun atap, daun sagu, bahkan juga daun kelapa bisa untuk dijadikan pohon Natal setinggi berapapun bisa. Ya, sekaligus kreasi orang tua-tua itu dikembangkan, bukan tidak dikasih hilang begitu. Diangkat kembali. Untuk bahan yang ada, ya ketong bilang bagaimana ya ekonomis lah, tinggal ambil saja. Ya, ketong yang belanja mahal-mahal, yang belanja cuma lampu. Memang harga dalam bentuk besar, tapi ketong belanja lampu hanya yang uang keluar untuk lampu 1 juta untuk lampu. Kerja bikin hiasan Natal dari bahan alam ini sengaja digagas laki-laki sektor eklesia di Jemaat Waimahu dong bikin supaya budaya macam begini jua bisa nana generasi sekarang untuk akang lain. Karena kalau dong seng kas tunjuk akang, bisa-bisa generasi sekarang ini dong seng tahu lah cara kerja model begini. Parkas inga nana dong maka persekutuan Jemaat Waimahu dong baku panggil parbikin akang. Saya memintakan untuk kita sebagai laki-laki untuk mari kita terpanggil untuk melihat lagi budaya-budaya kita yang pernah hidup di zaman orang tua-tua kita. Untuk mari kita lestarikan lagi, dan karena itu lewat perayaan Natal ini kita kembali dengan persekutuan, kita menggunakan apa yang ada di alam sekitar kita, dan itu juga menjadi bagian dari budaya orang tua-tua kita untuk kita kembalikan dia, untuk kita perkenalkan kepada generasi kita. Pas dong suka si badiri pohon Natal deng walang ini sudah paliakan neces pas kali. Lihat halaman rumah itu, kasing kintal itu lebih bagus deng bahan yang dong pakai jua kang mudah pardong dapa. Walang ini dong kasih nama walang Natal Las Ecclesia Seusia deng nama sektor. Inovasi begini yang bikin budaya hidup orang Maluku akan masih tetap terjaga. Nov deng basudara semua, suasana Natal nih tuh mulai terasa karena di mana-mana ada aksesoris Natal yang terpasang di mana-mana. Ya betul, aksesoris Natal yang orang Ambon bilang kayak pernah pernik Natal begitu basudara. Nah di kota Ambon banyak sekali orang-orang yang berburu pernah pernik Natal. Seperti apa? Ini dia basudara dan lihat. Menjelang perayaan Natal, umat Nasrani di Maluku jua bikin banyak persiapan. Dong mulai bikin bagus rumah sampai bahias lingkungan. Kalau parkas hias rumah, warga dong bacari akan aksesoris ke toko-toko yang biasa jual akang. Coba katong singgah di salah satu toko yang bajual segala lampu hias dan pohon-pohon terang yang ada di Pasoe. Di toko ini nih, suada akan pajang segala macam aksesoris Natal, mulai dari pohon terang sampai lampu-lampu taman dan akan pun segala bentuk dan model. Jadi banyak orang kira berbelanja di toko ini karena memang akan mulai bajual aksesoris Natal itu dari sebulan menjelang hari kejadian. Di dalam toko ini bisa orang lihat segala macam hiasan yang dijual lengkap sepaket sampai dengan ada yang jual satuan dengan eceran lain. Pohon terang yang ada di etalase toko ini akan ada segala macam model. Dari ukuran yang kecil sampai ada yang paling tinggi lain.
Ada yang pasang ornamen-ornamen dan ada juga yang masih polos-polos saja. Biasa kampung harga itu sesuai dengan kampung bentuk dan pelengkapnya. Misalnya kalau pohon kecil yang belum ada ornamen akan pun harga itu sekitar 500 ribuan. Kalau yang paling mahal itu sampai 7 jutaan. Biasanya yang kalau mahal itu akan pohon itu dia paling besar dan ornamen yang tak gantung habis paling banyak. Yang paling dapat lihat menonjol di toko ini ada macam-macam lampu hias, mulai dari lampu taman, lampu pohon, lampu tirai, lampu meteor, sampai di lampu manik-manik yang orang jaga pasang di jok oto. Lampu-lampu yang dong jual di sini itu ada berbagai macam model. Akan pun kisaran harga itu dong kasih sesuai akan pun model dan ukuran. Ada yang panjang dari 3 meter sampai 30 meter. Harga dibanderol itu paling murah 60.000 per yang panjang 3 meter. Akan jual pewarna lampu macam-macam. Ada yang satu warna macam biru, kuning, merah, hijau. Ada juga yang warna campur lagi, macam merah gabung biru, merah gabung hijau. Semakin banyak kan pencampuran warna akan dapat lihat paling bagus lagi. Akan pun model juga ternyata bervariasi lagi. Ada yang pakai akan pun slang begitu, ada juga yang talingkar macam spiral, ada juga yang polos-polos lagi, ada juga yang pakai tingkai kaseng pipa alus begitu. Biasanya kalau orang mau beli per hari raya Natal, dong cari warna-warna emas kaseng gold itu. Warna ini memang akan pas dengan ornamen pohon terang. Di banyak pilihan yang ada dalam toko ini, bikin orang-orang juga banyak datang para singgah bacari hiasan-hiasan Natal ini. Apalagi yang ada di dalam itu dia lengkap. Dia akan membaju Sinterklas, topi, sampai hiasan slenger begitu, yang pasti akan semua tersedia di sini. Di momen hari Natal so pasti toko-toko begini nih, dong dapat pengunjung tuh paling banyak. Buat saudara, sukacita Natal sudah rasa kemana-mana. Selain ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal, Sinterklas juga bikin ramai akan kota nih. Betul, Mbak Saudara. Jalan Santa Claus itu merupakan salah satu budaya yang paling ada sejak lama di kota Ambon. Nah, kita mau ajak Mbak Saudara Forkato mau lihat kira-kira Santa Claus bikin ramai kota Ambon tuh kayak bagaimana. Ini dia Mbak Saudara. Mbak Saudara, perayaan Natal itu akan juga identik dengan beberapa tradisi yang dilakukan warga. Salah satu tradisi yang akan muncul pas dekat-dekat hari kejadian itu macam jalan Sinterklas. Pas masuk minggu Adventus, orang-orang mulai bikin jalan Sinterklas di berbagai lokasi. Jalan Sinterklas ini akan jadi tradisi dari dulu-dulu lagi. Dari masa pendudukan Belanda itu, orang tua dulu-dulu sudah Pak Akang. Mari yang dulu-dulu itu akan beda dengan yang sekarang, ketompu anak-anak komunitas ini dong bikin. Kalau dulu-dulu anak-anak dong baku tunggu lihat Sinterklas turun dari kapal dan bawa karung isi bingkisan kado, gula-gula dan kacang. Mar kalau sekarang ini, yang biasa anak-anak zaman sekarang lihat Sinterklas itu bawa kado-kado yang akan pun isi tuh berbagai macam anak-anak barang-barang. Kalau di kota Ambon, kegiatan jalan Sinterklas ini akan mulai rame per masuk-masuk minggu Adventus. Di berbagai lingkungan, ada komunitas angkatan muda yang dong sugera turun di rombongan Sinterklas lengkap. Dia akan pun asisten macam sweater pit, kaseng pit hitam itu. Per tahun ini jalan Sinterklas akan sudah paling lebih rame dari 2 tahun kemarin. Maklum juga karena katong baru keluar dari masa pembatasan sosial yang diberlakukan pas pandemi COVID-19 di awal 2020 lalu itu. Dan kondisi mulai normal sekarang, lalu tradisi jalan Sinterklas akan mulai ada kembali.
Jadi biasanya itu komunitas yang bikin jalan sinterklas dong pi bacari anak-anak kacupeng yang sudah daftar dong pu orang tatua pada kado Natal. Jadi kalau dong ke satu lingkungan biasanya dong dapat pesan dari warga. Nah, dari pesanan itu yang bikin dong berjalan bawa kado. Kalau akan pembagian lebih menarik lah, pas karakter Sweeter Pete ini dong kesakuan anak kacupeng yang suka bermain jauh dari rumah. Lalu pas Sweeter Pete muncul, dong kesakuan anak supaya pulang ke rumah. Tradisi jalan sinterklas itu kalau di Ambon itu hal biasa. Akang pun unik kalau akang ada di lokasi umat Nasrani Sadiki, macam ada di Namlea, Kabupaten Buru sana. Di sini komunitas Nasrani juga bikin jalan sinterklas. Meski lokasi itu yang terlalu luas macam di Ambon, supaya akang rame, jalan sinterklas di sini dong juga kas masuk anak-anak dari komunitas Muslim. Macam yang jemaat GPM Immanuel dong bikin parkasi meriah Natal dengan jalan sinterklas di Namlea. Sukacita Natal mulai dong kas tunjuk pas masuk bulan Desember. Di Desember tahun ini, jemaat GPM Immanuel dong bikin kembali jalan sinterklas. Setelah dong istirahat saat pandemi COVID-19 mulai melanda. Per tahun ini jalan sinterklas dong keliling tiap rumah, anak-anak dengan persembahan lagu Natal. Akang yang berbeda dengan prosesi jalan sinterklas pada umumnya, yang selalu kasih hadiah para anak-anak rayakan momen Natal. Yang akan pun nuansa itu berbeda, saat hadiah yang dong bage bukan para anak-anak Kristen saja, mardon juga kasih para anak-anak Muslim di Namlea. Dalam sehari rombongan sinterklas itu dong bawa rombongan peri cantik, badut, dan pit hitam. Biasa itu dong masuk keluar rumah itu barang 30 rumah per pakai kado Natal. Kalau pas dong muncul, anak-anak dong pemuka langsung berubah jadi takut. Ada yang menangis, ada juga yang senang lagi karena nanti dong dapat bingkisan Natal tuh. Kegiatan jalan sinterklas yang dimotori oleh AMGPM PHBG di jemaat itu akan kas muncul rasa sukacita Natal serta mensyukuri keberagaman yang tetap terjaga dan semangat memasuki perayaan Natal. Pak Saudara, selain tempat wisata, ada tempat wisata religi di bulan Desember ini yang dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, macam ada di Air Low, salah satu wisata religi yang biasa orang datang di sana untuk bawa foto, bahkan dong mau abadikan dong punya momen-momen yang sangat luar biasa dengan dong keluarga. Seperti apa Kakak Andre? Mari kita lihatkan. Saudara, nama Maria Meder Miss Koredia akhir-akhir ini akan jadi buah bibir. Nama ini akan jadi nama dari gereja megah yang akan terletak sing jauh dari objek wisata religi Gua Maria. Gereja ini akan ada di Dusun Air Low, negeri Nusa Niue. Gereja bergaya arsitektur Eropa ini akan mulai dibangun sejak tahun 2015 lalu. Gereja ini dong yang pakai par gereja paroki, mar akan jadi tampa percari ketenangan jiwa. Kayak akan pun nama, yakni Maria Mater Misericordia atau Bunda Maria berbelas kasih. Gereja ini juga akan digunakan per tanpa wisata religi karena akan pun tanpa berdiri baku dekat dengan lokasi wisata religi Gua Maria yang sudah dibangun kamuka. Gereja Maria Mater Misericordia sekarang ini akan mulai ramai didatangi masyarakat meski akan pun fasilitas pendukung juga belum lengkap. Lokasi ini biasa orang-orang datang per foto-foto selfie sampai aktivitas foto prawedding. Orang-orang yang datang ke sini dong bilang akan pembangunan itu paling megah dan akan pemandangan di keliling gereja itu paling bagus dan sudah jadi daya tarik per pengunjung. Gereja ini akan pemandangan
Di belakang jua dapat lihat Tanjung Nusa Niue yang sudah hampar di antara Laut Banda dan Teluk Ambon. Ada jua hamparan rerumputan hijau dan tumbuhan bunga liar yang bikin akan panorama alam itu begitu barasa. Pastor Paroki Katedral Ambon, Paul Kalkoi Anto bilang, gereja ini macam yang akan punama, akan bisa kasih pengalaman rohani per orang-orang yang datang ke sini. Kalau datang ke sini, dong bisa kasih tenang jiwa dan suasana alam yang tenang dan damai. Pastor dong berencana, nanti dong kas berdiri rangkaian patung Via Dolorosa yang sebagian lahan kosong dalam lokasi gereja tuh. Fasilitas lain yang menunjang tampak ini akan jadi perhatian pihak paroki katedral yang semua fasilitasi pembangunan gedung gereja megah ini. Semacam tempat yang akan menawarkan belas kasih Tuhan. Orang yang punya masalah, dia mau temukan belas kasih Tuhan untuk keluar dari masalahnya, mungkin dengan datang di sana dia berjumpa dengan belas kasih Tuhan di situ. Apapun persoalan kita, kalau kita datang di situ dengan keyakinan iman akan misericordia tadi, belas kasih itu, maka kita percaya bahwa tempat itu dapat mendatangkan minimal ketenangan oleh karena menyaksikan alam yang indah. Selain gereja, ada lagi destinasi wisata rohani yang jua akan lihat lebih bagus, yaitu Gua Maria. Letak Gua Maria hanya beberapa langkah dari gereja Maria Mater Misericordia. Dua objek wisata religi ini akan baku dekat. Pengunjung yang mau datang ke dua lokasi ini dong dikenakan tarif masuk Rp5.000 per orang. Raja Negeri Nusa Niue bilang kalau kedua objek wisata religi ini akan kasih tambah daftar destinasi wisata di negeri ini nih. Kedua tampak ini suka tambah hasanah wisata rohani di Kota Ambon. Pemerintah Negeri Nusa Niue dong kasih atensi parkas bagus pariwisata di negeri Nusa Niue. Nanti dong kelola melalui badan usaha milik desa supaya akan kasih tambah pendapatan asli negeri lain. Halo, saya Beto Habibu. Saudara semua jangan lupa saksikan Raga Maluku setiap hari Sabtu di TVRI Maluku. Saudara, berita last tadi tanda katong mau berpisah dalam Raga Maluku spesial edisi Natal. Beta Novita Bonara Dan Beta Andre Teftutul mau pamit undur diri. Sampai jumpa, saudara. Amato. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru.